Podcast kerasin sampai kerasan every week bersama Rock Al Kaburator, yeah. Juga Mr. X Jingolen, wow. Dan Phoenix Penangkar Buaya, oh. No play, no harassment, no drama, talk and sharing, no judgment. Kembali lagi bersama Podcast kerasin sampai kerasa. Bersama gua Rock dan rekan saya Mr. X. Oke. Kali ini ada sedikit perbedaan. Memang ada salah satu rekan kita Phoenix ya yang mungkin berhalangan karena kesibukan di real gitu. Cuma jangan khawatir, tetap ramai karena di sesi episode 4 ini ada bintang tamu yang ikut bersuara, ikut meramaikan podcast kita nih di Podcast ini. Nah, temanya kali ini ya nggak hanya satu loh. Satu lagi. Sadis gak? Dua. Langsung dua kita. Kita panggilin dari luar negeri nih. Kita panggil langsung dari luar negeri ya. Udah sibuk ya kan, orang penting ya gak. Ini lagi bagi-bagi gaji aja langsung kita naikin loh. Iya loh, gila. Kita sampai memohon loh. Benar. Untuk ngundang ini takut biaya nggak cukup ini buat kasih insentif mereka gitu. Bener. Oke. Kacau ya. Nah, temanya apa nih? Nah, itu dia. Tema yang akan kita bahas kali ini harusnya relate sih. Sekali lagi kita memang podcast itu biasanya yang kita bahas relate dan yang sedang hangat diperbincangkan. Ya gak? Okay. Baik secara virtual maupun real. Nah, tema kali ini kayaknya yang banyak diminta nih sama teman-teman adalah tema LDR. Gitu. Gimana? Mantap gak sih? LDR. Menarik gitu. Itu pasti akan dialami oleh banyak orang sih sebenarnya untuk LDR. Apakah cuman semuanya gimana? Setahu kita kan kenapa kita harus undang narasumber atau bintang tamu ini karena mereka setidaknya pernah mengalami atau sedang mengalami gitu. Nah itu dia, benar. Setidaknya pernah mengalami, tahu, dan mungkin ada apa yang bisa dibagi dari bintang tamu kali ini ya. Kalau Mr. X sendiri gimana? Pernah ngalamin ini gak sih LDR? Gue pernah. Ya? Jadi jujur gue pernah LDR. Dan menurut gue sebenarnya antara LDR dan real itu sebenarnya nggak ada bedanya. Cuman memang kadang kita beda tempat itu kan cuman beda perlakuan doang yang lebih spesifik ya, intinya ya. Jadi sebenarnya kalau secara relationship sama, itu aja sih menurut gua. Sama ya. Tetap hangat, tetap dalam gitu ya. Cuma mungkin jarak. Oh, lebih hangat malah setahu lebih hangat ya. Karena apa tuh? Rindu terus kali ya. Iya bisa jadi gitu. Jadi kalau istilahnya yang di mana namanya Phoenix biasa yang ngasih itu warzone kita. Biasanya kayak gitu. Warzone ya. Oke, tapi teman-teman mungkin nggak semuanya nih tahu definisi dari LDR, ya kan? LDR apa sih? Gitu. LDR adalah singkatan dari long distance, rela diduain ship. Salah ya. Long distance relationship gitu. Artinya jarak hubungan jarak jauh gitu ya. Udah kayak itu ya, SLJJ ya kalau di telepon itu SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Anda ngomong SLJJ tuh kayaknya ini sih apa namanya? Tua banget. Itu dia. Tua banget. Baru saya mau bilang itu lawas sih SLJJ. Lawas banget tuh ya. Cuma apa namanya? Saat ini beda sih menurut gua. LDR zaman sekarang dengan LDR dulu beda sih. Iya gak sih? Ya, beda banget kan? sih. Beda kan? Karena kalau sekarang kan karena dengan kemajuan teknologi ya, salah satu yang bikin SLJJ, gue balik lagi SLJJ. LDR itu tadi adalah tidak hanya kehidupan nyata ya, di real ya, di live, tapi di virtual juga dengan adanya pandemik, adanya kemajuan teknologi, itu sangat happening sekali gitu. Dan rata-rata saat ini teman-teman kita ya yang ya mungkin merasakan sesuatu yang sebelumnya belum mereka rasain kayak gitu. Yes. Itu sih menurut gua. Dibantu dengan adanya video call, ya kan? Ya. Dibantu dengan adanya video call. Dulu mana pernah video call? Mana ada video call? Jadi surat-suratan, pakai pager. Astaga, pager dong. Tua banget ya. Itu sangat beresiko loh.
Kalau atau enggak dulu zaman lu ingat nggak ada telepon koin tuh ya atau telepon kartu tuh kalau pacarnya jauh kita telepon kan lama-lamaan gitu. Gila itu zaman lama banget itu gitu. Tapi gue ngalamin sih yang kayak gitu. Tapi lu ngalamin LDR di zaman dulu kayak gitu gak? Iya, gue ngalamin. Gue ngalamin. Gue kuat sih kalau kayak gitu, gue gak kuat sih. Gue ngalamin sih. Walaupun maksudnya gini, LDR tuh buat kita LDR tuh tidak hanya sekelas ya kita luar kota atau apa. Ya namanya dulu zaman masih sekolah kan. Yeah. Lu tetanggaan aja udah anggapannya jauh, Pak. Karena kan nggak bisa itu udah beranggap kayak LDR gitu. Tapi menurut gue ada banyak hal sih yang semakin kesini akan semakin banyak variannya, semakin banyak juga jenis-jenis atau resiko maupun hal-hal yang terjadi di dalamnya kayak gitu. Yes, benar, makanya itu gue tuh sangat excited dengan tema yang kali ini, apalagi dengan bintang tamu. Mereka cukup kita perkenalkan dulu lah ya. Nah itu dia, kita perkenalkan dulu nih. Kita perkenalkan dari perlu banget kita perkenalkan dari Om Joker dulu nih. Om Joker, halo. Apa kabar Om Joker? Halo. Wih, gimana? Hai Om Joker. Baik. Halo. Sibuk loh Om Joker ini, orang sibuk loh. Harus kita undang secara khusus. Sibuk juga gimana? Sangat sibuk sih. Tadi tuh kita sampai hijack dulu gitu loh. Udah ikut gitu. Astaga, hijack. Oke. Tenang, bayaran aman. Ya Om Joker ya. Aman lah ya. Aman. Nah, selanjutnya yang kedua nih. Ada bintang tamu cewek nih, namanya Tami. Asik. Ya, ini juga Tami nih. Ini punya pengalaman juga ini. Ini ceritanya nih menarik nih pasti nih LDR. Iya kan? Gimana Tami? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nanti sering-sering gak ya? Iya siap. Gila. Iya, jadi makanya kalau gue bilang LDR itu beda dari zaman dulu ke zaman sekarang, karena sebenarnya LDR zaman sekarang tuh lebih mudah. Dengan adanya video call, dengan adanya WhatsApp, ya kan? Coba kebayang dulu kita nelpon, ya kan? Pakai koin, pakai pulsa, ya gak sih? Berapa juta, ya kan? Kita habisin untuk teleponan doang gitu loh. Lu ingat wartel kan? Jangan lupa ingat wartel lu. Dia wartel sampai ngutang-ngutang. Nah, Om Joker gimana? Om Joker pada saat itu ngalamin nggak? Om Joker? Ngalamin. Ya? Kacau ngalamin di wartel berjam-jam. Wah gila sih. Di wartel tuh kan kadang-kadang kalau wartel tuh ini gak sih? Ngantri gak sih? Kalau wartel? Enggak ya, enggak terlalu. Kebetulan kalau dulu sih enggak ya. Enggak ya. Padahal satu kota. Oh, satu kota tapi di wartel. Satu kota aja tapi di wartel. Oh iya sih, karena beda kecamatan aja ya. Beda kecamatan ya. Kalau Tami gimana Tami? Tami kan ada di ini nih, beda di daerah mana Tam? Madiun ya? Di Madiun. Nah, itu gimana LDR-nya tuh? Di wartel juga ada, pernah ngalamin juga nih zaman dulu. Oh pernah ya? Cuma tapi beda kecamatan aja Bang. Cuma beda kecamatan. Beda kecamatan. Kalau beda kecamatan tuh LDR gak sih Mr. A? Kalau dulu kan zaman masih zaman susah ya. Masih susah dulu. Iya. Gak semua orang punya telepon, gak semua orang punya akses untuk komunikasi ya. Makanya gue bilang bahwa dulu Bapak Pos itu sesuatu yang sangat berharga di zaman kita gitu. Yes, di zaman kita. Zaman gue atau zaman dulu ya. Ya tapi emang harus diakui bahwa yang namanya kemajuan teknologi itu sangat membantu gitu. Benar. Nah kalau kita ngomongin dulu tingkat kecamatan dan atau mungkin beda gang atau beda wilayah itu udah masuk LDR kan. Itu menurut saya mungkin ya. Tapi kalau yang sekarang mungkin nih kita mesti tanya lagi nih yang dialami oleh narasumber kita Om Joker nih sama Neng Tami ini di saat ini di masa kini ngejalanin nggak atau sempet ngelakuin nggak yang namanya LDR kayak gitu? Atau dari Om Joker dulu deh. Atau saat ini lagi ngejalanin? Iya. Atau saat ini lagi ngejalanin kayak. Gimana? Mungkin dari Om Joker dulu deh. Dari Om Joker, coba.
Gimana? Ngejalanin saat ini ya. Aduh, berat ya. Kalau dari jenis tawannya nih sesuatu yang ya jawabannya pasti lu tahu lah kayak gitu dia. Om Joker. Cuman kan kita mesti kulik nih seberapa jauh sih atau Om Joker punya pengalaman atau pengetahuan itu. Pengetahuannya mungkin LDR. Bisa temennya yang lagi LDR ya, bisa jadi kan gitu ya. Jadi dialamin gitu. Kalau posisinya orang yang dikarenakan COVID masuk LDR juga nggak itu? Bisa jadi. Kan beda kan? LDR kan beda. LDR angkatan COVID berarti itu ya. Angkatan baru. Angkatan COVID ya. Angkatan baru. Tapi itu beneran loh. Angkatan COVID itu salah satu yang menurut analisis saya adalah angkatan yang dimana banyak sekali yang namanya LDR. Iya, jadi semuanya di virtual dan ya semua jadi virtual sih menurut gua. Benar. Karena ketemu juga susah. Lu mau ketemu ujung-ujungnya COVID gitu kan. Makanya kebanyakan akhirnya LDR gitu. Sampai akhirnya yang LDR juga akhirnya mencari LDR lain gitu. Iya nggak sih? Ya, sepertinya kayak gitu tuh. Gara-gara COVID ya. Wow, sungguh luar biasa. Balik lagi ke Om Joker nih. Jadi boleh diceritain nggak pengalamannya yang di masa kini mungkin atau yang ditahu tentang masa kini LDR saat ini tuh seperti apa sih, Om Joker? Ya kalau untuk LDR saat ini kan yang pasti apa ya, sebenarnya bukan karena jarak juga sih ya, bukan karena jarak. Toh saya sendiri ngalamin yaitu tadi LDR karena COVID kan. Karena COVID. Itu karena COVID. Jadi yang ya untuk berkomunikasi ya cuma sebatas menggunakan aplikasi, video call, WhatsApp. Udah itu aja sih. Padahal sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh ya. Tapi karena jaraknya nggak terlalu jauh, keterbatasan. Betul. Kondisi ya. Kan nggak mungkin juga dong. Gara-gara kita bertatap muka. Gara-gara nyamperin, tahu-tahu masuk ini ya, ditangkep gitu ya gara-gara pacaran. Kalau zaman dulu ditangkep sama satpam atau hansip gara-gara ke rumah cewek gitu ya, nginep gara-gara kemalaman. Kalau salah ketahuan sama satgas COVID Pak. Nah ketemunya, kalau sama satgas COVID. Ditangkepnya masa. Tapi kendala LDR tuh kalau menurut Om Joker apa aja sih? Selain dari itu jarak gitu-gitu. Ya kalau selain dari jarak sih yang pasti kita harus bisa positive thinking, harus bisa ngasih kepercayaan aja sih. Itu karena kan memang kondisinya kan kita juga nggak bisa melihat secara langsung ya. Wah, itu dia tuh. Jadi percaya aja gitu ya, mau dibohongin percaya juga, rela diduain sip makanya kan. Kalau masalah dibohongin kan kembali lagi kan, selama saya juga membohongi dia ya sama-sama membohongi. Nah itu dia. Jadi nggak ada masalah. Menurut Om Joker di LDR yang kali ini sangat berbeda nggak sih pengalaman antara dengan dunia kita ketemu langsung dan juga mungkin LDR zaman dahulu itu apakah berbeda dengan yang sekarang seperti itu? Menurut Om Joker? Kalau berbeda sih sebenarnya kembali lagi ya cuman karena dari segi komunikasinya ya. Kalau dulu kan kita harus rela ke wartel lah, ke telepon point lah, ya kan. Kalau sekarang kan lebih bisa, kita mau di rumah juga kita bisa komunikasi. Hitungannya lebih mudah ya kan. Ada WhatsApp. Lebih mudah dan lebih murah. Jauh lebih mudah. Lebih murah nggak sih? Ya kan. Betul, lebih murah ya. Yang penting jaringan internet ada aja. Yang penting. Cuman kan cuman gini, kita ngomongin LDR nih, ngomongin ada internet dan lain-lain nih. Kita pindah nih ke narasumber kita satunya nih. Jadi seperti kita tahu bahwa kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum ini gitu kan, bahwa salah satu narasumber kita ini mengalami LDR tergantung dari sinyal gitu. Mengalami LDR tergantung dari sinyal. Jadi gimana tuh? Itu seru tuh menurut gua sesuatu yang berat kalau dalam tanda ya mungkin buat orang lain lucu ya. Karena pacarannya atau hubungannya koneksinya tergantung dari sinyal gitu. Iya. Tapi menurut saya pasti akan berat sekali buat yang sedang mengalami itu dan lebih berat daripada yang
orang yang emang bisa koneksi internetnya lancar gitu. Mungkin Neng Tami bisa ceritain nggak ke kita kenapa sih kalau dibilang bahwa hubungannya tergantung dari sinyal atau komunikasinya tergantung sinyal. Kenapa mungkin teman-teman juga pengen tahu deh. Iya. Kondisinya gimana? Iya, ini kebetulan kan saat ini lagi ngalamin LDR sama beda ini ya, terhalang jarak darat dan laut. Dan pekerjaannya di laut, jadi ya cintanya terhalang sinyal, Bang. Wow. Popeye. Jadi kalau seorang Popeye berarti ya. Seorang Popeye berarti. Seorang Popeye. Jadi di laut tuh kalau misalnya di tengah-tengah gitu hilang sinyal gitu atau gimana? Iya. Biasanya itu lepas pantai 2 mil itu udah sinyal mulai hilang, Bang. Wow. Jadi iya. Jadi ya kadang-kadang ada, kadang enggak, tergantung ininya. Jaringannya. Kadang tuh kalau di anjungan di ujung kapal tuh baru ada. Baru ngabarin gitu, tiba-tiba hilang lagi. Bukan tergantung ombak, nggak tergantung ombak ya. Kalau ombaknya kenceng gitu kan, sinyalnya turun gitu nggak. Berat nggak sih menurut Neng Tami? Berat nggak sih kayak gitu? Relationship yang tergantung dari sinyal itu tadi berat banget nggak sih menurut? Kalau pas perjalanan cuma sehari 2 hari itu masih nggak terlalu berasa, Bang. Tapi kalau pas perjalanan sampai seminggu nggak ada kabar itu berat banget. Berat banget. Kayak lagi ini kalau ngelihat dari acara cerita aja nih kayaknya lagi kalau istilah sekarang lagi bucin-bucinnya nih kayaknya. Lagi cinta-cintanya gitu. Jadi rasanya kayak kangen aja terus gitu kan. Dan harus kita akui bahwa salah satu emang kendala ya, maksudnya gini terutama di negara kita ya, itu tidak semuanya terakses dengan sinyal dan juga internet, terutama di lautan kita yang sangat luas gitu kan. Dan menurut gue itu menjadi sebuah tantangan tersendiri buat orang-orang yang mempunyai relationship antara darat dan lautan gitu kan. Jadi saya cukup salut juga ngelihat Neng Tami kalau bisa ngejalanin hubungan yang menurut saya dalam tanda kutip sangat berat gitu. Karena ini tergantung dari sinyalnya, ini tergantung wilayah dan juga cuaca nih biasanya sih setahu gue. Iya. Belum sinyal. Kalau lagi badai itu malah tambah hilang semua, Bang. Ngabarinnya ini mulai ada badai gitu. Tiba-tiba sinyal hilang. 2 hari nggak ada kabar. Iya, yang di sini khawatir lah, Bang. Kacau ya. Itu baru sinyal ya. Belum mengenai kepercayaan, maksudnya ya kayak tadi gitu loh. Kan komitmen kalau kita curiga. Kalau sejauh ini sih cemburinya malah ke sinyal, Bang. Malah baru denger loh cemburu sama sinyal ya. Jangan-jangan sinyal yang ngeduain kalian ya. Itu cemburu mode baru ya. Iya. Oh, I see. Oh, berarti sama. Sebenarnya gini. Kalau yang di situ kan karena sinyal ya. Kalau di kita mungkin yang di darat mungkin ya karena kuota kali ya. Atau internetnya gangguan misalnya. Benar. Udah di darat sinyal juga ternyata kuotanya habis. Iya benar, kuotanya habis. Ngeri nggak lo kayak gitu? Kacau sih. Cuma ini udah berjalan lama juga. Udah lumayan lama lah ya. Udah berapa bulan ya? Belum ada 1 tahun sih, Bang. Wow, lagi benar-benar inilah ya. Apa namanya? Fall in love. Iya. Fall in love. Membangunnya tuh seperti apa ya? Iya, yang tadi. Kalau yang tadi dibilang sama anak-anak sekarang adalah lagi bucin-bucinnya. Lagi bucin-bucinnya. Tapi akan terasa nikmat ya, maksudnya begini. Buat orang-orang yang ngalamin LDR model-model sekarang itu, ketika kita koneksinya lancar dan lain-lain tuh kayak sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu kan. Nah, itu kan kalau kalau itu kan kita ngomongnya dari sisi senengnya. Kalau dari teman-teman nih Abang Joker terus Neng Tami ya. Kalau hubungan LDR ini menurut kalian terbesit bosan nggak sih? Ngalamin hal-hal kayak gini itu bosan nggak sih? Maksudnya pengen ketemu gitu daripada sekedar LDR. Kok kuat sih gitu? Kok kuat sih? Kayak gitu. Gitu loh. Kok kuat sih? Kayak dari Bang Joker dulu deh, kayak bosan nggak? Dari gue. Bosan nggak kayak gini?
Ya kalau bosen sih mungkin bukan bosen ya, istilahnya apa ya, kayak jenuh. Kalau pengen ketemu ya jelas pasti pengen ketemu dong. Siapa sih yang gak pengen ketemu kan? Karena memang sebuah komitmen kan lebih akan lebih menarik kan kalau kita bisa apa sih namanya, physical touch. Nah, benar. Itu sih. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Kalau Neng Tami nih, terbesit nggak, bosen kayak gitu, dan udahlah diakhiri aja kayak gitu. Gue pengen yang cari yang deket aja kayak gitu. Ada nggak terbesit seperti itu? Kalau sejauh ini sih nggak ada sih bang, nggak ada. Karena ini ya, kebetulan ini pasangan itu orang yang bisa membawa suasana, jadi nggak ada bosennya gitu. Oke. Kali itu juga kali ya, tipsnya itu juga ya. Harus bisa membawa suasana ya kan, terus berinovasi. Kalau gue mungkin ngalamin kayak Neng Tabi gini, gue ada di posisi Neng Tabi, bosen kali gue. Sama gue juga sih. Soalnya nggak kuat gue model kayak gitu. Apalagi tujuannya bang. Bener abang Joker nih. Tujuan. Karena ada tujuannya bang. Oke. Karena komitmen awal. Harapan, tujuan untuk hidup. Kalau kita berdua tujuannya apa, Rok? Tujuannya kita bikin orang-orang LDR semua bubar. Salah. Enggak. Kalau kita untuk membuka mata orang aja sih bahwa LDR tuh seperti ini, apakah kalian kuat gitu? Iya. Jangan kita sampai, ini, kalau sudah kita ngomongin bahwa kalian kuat nggak LDR, kalau nggak kuat kita ada di sini. Nah, gitu. kalau kuat kita siap. Yes. Kita siap. Aduh. Tapi jujur berat bang, asli berat banget. Gue ngerasain sih. Gue maksudnya gini, seperti yang saya bilang tadi bahwa LDR itu ada beberapa jenis kan. Yes. Nah, ada yang darat to darat, maksudnya wilayah yang tidak terlalu jauh. Ada juga yang LDR itu karena LDR kita ngomong yang karena tadi kayak laut dan darat. Ada juga yang kita ngomong LDR tertinggi. Kalau kata istilah anak sekarang, LDR paling jauh adalah masalah perbedaan agama, Bos. Bener nggak? Iya. Perbedaan jarak. Jarak berarti itu lebih berat lagi. Nah, makanya itu salah satu yang ya mungkin di next konten kita atau video kita akan bahas secara khusus tuh yang perbedaan LDR yang soal beda keyakinan ya kita ngomong. Tapi ya di mana-mana setahu gue kalau yang namanya LDR itu tetap nggak enak sih, menurut. Seenak-enaknya LDR tetap nggak enak menurut gue. Itu dia. Karena seperti Bang Joker bilang bahwa we need to physical touch. Ya itu yang benar ya. Itu yang penting sih. Itu yang kita nggak bisa gitu. Makanya gue ngerasa bahwa buat orang-orang yang bisa ngadain atau ngalamin LDR dengan baik, hebat. Apalagi dua jempol. Bener-bener komitmen ya. Iya benar. Apalagi bener-bener komitmen, dijaga hubungannya gitu loh. Nggak LDR tapi ternyata banyak cabang LDR lainnya gitu. Kenapa bisa kuat? Iya, karena komitmen, tapi komitmennya banyak. Makanya kuat. Ya gitu. Itu mah udahlah ya. Enggak usah diobok. Apakah itu triks juga? Apakah itu pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi siapa? Itu tips untuk kuat LDR. Tips untuk kuat LDR. Tapi yang penting adalah ingat, balik lagi bahwa kita ada untuk memberitahu, menginformasikan bahwa ini loh LDR. Ini LDR. Kuat nggak? Kalau nggak kuat, kita ada di sini. Kita penampung LDR. Bercanda guys. Jadi sekali lagi bahwa menurut gua kenapa sih kita tapi nanti dulu sebelum LDR. Itu kita ini dulu tips dan trik untuk melalui LDR apa sih? Nih harus kita ini juga bedah juga gitu. Iya. Ini mungkin menjadi sebuah pelajaran atau bisa jadi pegangan teman-teman yang sedang mengalami LDR nih. Jadi bisa dikuatkan dan tidak tergoda untuk. Bener. Salah satunya kan itu ada LDR lain biar kuat. Gitu. Buka cabang ya. Buka cabang. Salah ya. Abis gila loh. Rindu itu susah sih kalau ditahan-tahan. Prioritas banyak nasabah ya. Prioritas. Tapi nasabah banyak. Gini loh. Kalau kamu tadi ngomongnya LDR hubungannya sama rindu, ya jelas itu rindu. Karena Anda pernah tahu nggak bahwa rindu itu obatnya cuma satu loh. Ketemu. Itu dia.
Nah, kalau LDR kan kapan ketemunya? Nantinya kapan? Ya nanti kalau bisa. Ya, itu kan salah satu yang kita nggak tahu kepastiannya. Jangan salah Bang X, jangan salah. Rindu itu sebenarnya bukan obat. Ketemu itu sebenarnya bukan obat rindu. Wow. Oke. Tips nih. Ini menarik nih. Gimana dong? Soalnya gini, ketika kita LDR dan kita ketemu itu bukan malah obat, jadi malah tambah rindu, Bang. Wah. Karena untuk melepas lagi itu lebih susah, Bang. Oke. Lebih untuk melepas lagi, untuk memulai kembali LDR itu sangat susah kalau kita ketika ada pertemuan. Gitu. Jadi kalaupun misalnya ketemu, udah langsung ketemu aja, nggak akan ada lagi LDR gitu ya? Jangan ditinggalin lagi gitu maksudnya gitu ya? Berharapnya seperti itu. Atau begini, kalau tadi dibilang bahwa kita ketemu pasti akan rindu lagi. Ya udah, nggak usah ketemu selamanya. Gimana? Biar gak rindu. Mau LDR selamanya, Bang. Jadi selamanya LDR gitu. Selamanya LDR. Nikahnya virtual. Kembali ke tujuan utama dulu, Bang. Kalau seperti aku kan tujuan utamanya nanti persiapan untuk ketemu dan ke jenjang yang lebih serius. Dan untuk itu perjalanannya kita istilahnya cari modal dulu kan, Bang ya. Dengan ini jadi ya kita harus siap untuk merelakan, ada sesuatu hal yang harus dikorbankan lah, Bang. Untuk saat ini korban untuk pertemuannya, untuk mencapai hal yang nantinya yang lebih besar lagi kita itu tadi gitu. Yang penting ini salah satu tipsnya ya. Salah satu tipsnya ya berarti ya. Pastinya adalah yang pertama adalah tentukan tujuannya dulu sebelum kita kuat dan harus komitmen dengan tujuan itu. Yang kedua komitmen ya. Nah kalau lagi rindu-rindunya gimana LDR tuh? Malam-malam lagi rindu gimana sih? Video call gitu atau gimana? Ya sebatas ini aja, hubungannya cuma bisanya sebatas telepon, video call. Oke. Itu udah mengobati ya. Udah mengobati ya. Ya kita ngobrol itu. Kebanyakan malah ini, Bang, kalau LDR itu kebanyakan kalau istilah anak sekarang nggak ada uan itu nggak ada, Bang, malahan. Kalau untuk LDR ya, untuk yang aku alami sendiri itu malah nggak ada. Jadi malah apa ya? Malah kita sering debat, Bang, malahan. Kalau itu tips, bukan tips sih. Itu cara aku dan pasangan untuk menjaga biar nggak bosen istilahnya, supaya nggak jenuh ya. Iya. Oke. Iya. Benar. Jadi salah satunya ya ada sesuatu hal yang baru setiap saatnya, setiap harinya itu. Termasuk kalau dibuat konflik sedikit-sedikit gitu ya. Nah, konflik sedikit-sedikit gitu ya. Iya, sedikit debat itu nggak masalah. Yang penting kan endingnya. Oke. Kalau debat itu kan mau lebih mesra nanti. Oh iya, akhirnya yang penting bisa dimatiin debatnya. Jangan sampai nyala terus. Malah hancur jadinya. Nah kalau karena dibuat tadi, Bang, jadi bisa ini kan, bisa direm kan, kita tahu batasnya. Iya. Kita cari masalah untuk ini aja kok. Kalau udah sampai pada targetnya ya udah kita balik lagi ke jalannya gitu. Oke. Ada satu tujuan komunikasi tertentu yang dicapai ya. Gitu ya. Setelah itu udah balik lagi gitu ya. Kalau nggak capai ya udah capek lagi. Kalau nggak capek lagi. Nggak cabang lagi, Bang. Nggak cabang lagi. Marah. Kalau Om Joker gimana? Kalau pertanyaan untuk Om Joker nih, untuk supaya mensiasati LDR itu bisa saling percaya gimana, Om Joker? Mensiasati bisa saling percaya. Apa harus tukeran GPS gitu ya? Apa tukeran GPS ya? Astaga, ya, GPS. Setiap menit update GPS gitu. Atau itu tukeran akun atau tuker akun WA. Akun WA. Atau akun media sosial. Nah, jadi biar ya kan we don't know kan, maksudnya gini. Sometimes kan kepercayaan itu diuji dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah mungkin gue mau cek nih kayak gitu kan, gue mau ini nih, gue mau lihat, gue mau screenshot nih kayak gitu. Nah, kalau Om Joker sendiri seperti apa untuk mengatasi LDR ini gitu? Apakah supaya bisa saling percaya? Iya, supaya bisa saling percaya. Itu sih kembali lagi ke personal ya. Cuman kalau gue sih ya sebelum kita menjalin komitmen kan posisinya komunikasi itu perlu ya kan, nggak mungkin dong kita baru kenal terus tiba-tiba
ngajak apa namanya? tidur. Ngajak. Oh, itu kayak ngeracun ya. Baru kenal kok ngajak tidur. Kok nyampenya ke Langsung sana? ngajak Baru kenal. Saya langsung deg-degan loh. Ingat liriknya. Ngeri ya. Itu pengalaman pribadi dari host kayaknya itu. Ingat liriknya. Bercanda. Baru kenal kok Saya- ngajak tidur gitu ya. Makanya saya tuh Iya yang pasti. deg-degan gitu. Deg-degan Oh, banget deg-degan rasanya ya? kalau ada yang ngomong kayak gitu. Karena itu kenyataan ya. Karena itu kenyataan. No, bercanda. Ya, yang pasti yang pasti kan paling penting kan komunikasi ya. Untuk membangun sebuah kepercayaan itu kan komunikasi paling penting. Benar. Jadi pernah juga ada teman cerita gimana sih biar bisa bisa ngejalanin LDR gitu kan. Nah. Ya paling penting gini, kalau misalkan kamu ngerasa prioritas penting, meskipun sesibuk apapun pasangan kamu akan meluangkan waktu. Oh, oke. Karena itu penting banget. Meluangkan waktu Itu untuk penting banget. update. Sesibuk apapun Untuk itu. apa? Untuk jawab Minimal untuk minimal untuk memberikan kabar, ya kan. Oke. Bukan, nggak harus pub juga. Langsung live. Oh, live. Kamu di mana sayang? Langsung live. Iya, Kamu di mana sih? Langsung langsung live. Wih, gila. Lagi boker langsung live. Buat orang-orang yang LDR, kabar itu sesuatu yang sangat penting, Pak. Nggak tahu kabarnya mau ngapain, yang penting kabar. Kabar. Sangat penting. Iya. Yang penting ada kabar dulu kan. Nggak tahu kabarnya ngapain ya. Jadi Kabarnya ngapain? Nah, mau itu kabar betulan atau kita nggak tahu kan? Gitu sih. Untuk untuk jenjang kepercayaan lah. Benar. Gitu. Terus Jadi gini, pasti, misalnya dikabarin apa sih nih. namanya, jangan terlalu Dikabarin. Tapi apakah yakin itu bener? Nah, lu. ya itu kembali lagi ke personal Oke, kita masing-masing kan. Kembali lagi ke personal masing-masing kan. Oke. Kita mau percaya atau tidak kan gitu. Benar. Kita mau percaya atau tidak. Kalau Itu misalnya dia. memang kita Enggak, tapi kita balikin lagi nih. Ya kan? Kalau ke Om Joker nih, kalau tadi ngomongin bahwa dikabarin itu percaya atau enggak? Om Joker percaya enggak? Selama ini yang dia katakan itu benar atau enggak gitu? Yang Om Joker rasain ya, enggak ada keraguan atau bagaimana atau seperti ragu nih gitu. ya kalau di awal-awal hubungan pasti ada lah ya. Tapi kalau sudah berjalan beberapa lama itu pasti akan timbul lah. Apalagi lebih kenal kan ya, secara personal kalau saya akhirnya ya. pribadi ya lebih mengenal personalnya ya kan. Lagi meet up, ketemu, kan itu akan berbeda. Akan berbeda sekali pada saat kita belum bertemu kan gitu. Dan memang saya setuju dengan tadi Bang X ya. Kalau obatnya cuman ketemu. Kalau itu saya setuju banget. Dan untuk biar biar kelangsungannya juga panjang, ya kita harus meluangkan waktu. Oke. Berarti ini kita punya dua sisi yang maksudnya pendapat yang berbeda antara yang tadi obatnya rindu itu ketemu atau enggak. Kalau satu lagi rindu malah makin ketemu malah makin rindu. Iya, jadi benar-benar ya kita senang sih punya dua pendapat yang berbeda gitu kan. Benar. Jadi itu kan kembali ke personal masing-masing gitu kan. Personal masing-masing mengenai how to manage the relationships gitu kan, terutama untuk hubungan jarak jauh. Nah, ini yang terakhir nih, maksudnya sebelum kita akhiri nih, kita tanya lagi sekali lagi bahwa kalian berdua kan mengalami yang namanya LDR. Tolong sebutin dong, maksudnya dari Bang Joker, tips terbaik untuk menghadapi hubungan jarak jauh, SLJJ, LDR dan teman-temannya. Kira-kira Bang Joker bisa ngasih tips ke teman-teman gitu supaya awet gitu. Salah satu dua boleh lah. Oke, kalau menurut gue sih tips paling ampuh ya, yang gue tahu itu kita harus berani ngeluangin waktu. Meskipun just komunikasi, syukur-syukur bisa ketemu ya. Karena kembali lagi obat rindu buat gue adalah meet up. Ketemu ya kan.
Nah, itu yang pertama sih. Harus sesibuk apapun mau kondisinya, entah perjalanan dinas, entah apapun itu. Nah, terus yang kedua sih, ya kita harus benar-benar bisa percaya, karena LDR nggak akan tahan kalau nggak ada kepercayaan. Dan buat kepercayaan itu mahal, dan itu aja. Udah, ini yang mau gue sebutin nih, kepercayaan itu mahal, Pak. Jadi menurut gue ini salah satu kata yang emang itu mahal. Iya, yang salah satu kata yang emang gue ingat sekali, bahwa kepercayaan dari seseorang, terutama untuk yang menjalin sebuah hubungan, terutama hubungan jarak jauh, non physical touch ya, itu kepercayaan. Harganya mahal banget tuh. Itu mahal. Itu dari Abang Joker. Kalau dari Neng Tami nih, mungkin ada tambahan selain dari dua yang tadi disebutin nama Abang Joker, tips and tricks supaya berhasil. Setidaknya sampai saat ini kan Neng Tami berhasil nih ngejalanin LDR yang tadi dibilang bahwa berhubungannya cuman bisa baik karena sinyal nih. Ya mungkin Neng Tami selain bisa tadi dijelasin bahwa punya kendala ini, tips and triknya yang paling ampuh ngejalanin LDR dari Neng Tami apa ya kira-kira? Dasarnya sih sama aja sih Bang. Untuk hubungan LDR itu yang paling utama itu rasa percaya ya. Bangun kepercayaan tuh yang emang agak berat kan di situ. Jadi kita bangun kepercayaan, kita pegang komitmen, dan yang paling penting sebenarnya itu komunikasi. Bener, itu paling penting kalau hubungan LDR itu. Ya mau sesibuk apapun, just bilang aku kabarku baik, itu udah rasanya itu kayak apa ya, wow gitu. Just itu aja, karena ya emang komunikasi itu benar-benar penting kalau di hubungan LDR. Itu sama halnya kalau di real kita itu kayak physical touch-nya kita itu ya komunikasi itu. Oke. Iya. Kabarku gitu. Baik dan aku punya cewek baik. Gimana tuh? Aku ada cewek yang ceweknya aku Bang. Jawabnya gini aja Bang. Terima kasih. Cari perkara ya. Ini sepertinya host kita ini lagi jadi kompor kayaknya, karena Anda tahu bahwa ini konten akan disiarkan seluruh dunia kan. Nanti kalau semua dibaca atau dilihat sama pasangannya Neng Tami, waduh, ini sepertinya hostnya cari masalah ini. Bercanda. Kirain gitu kan. Dikasih kabar tapi ada belakangnya gitu kan. Iya, dikasih kabar begini. Tapi itu memang betul loh, karena posisinya ketika kita ngejalanin hubungan yang jarak jauh, kita nggak ada kabar 1 hari aja, 12 jam. Kacau ya. Otomatis pikiran kita kan kemana-mana kan. Benar. Nah, itu sih yang memang betul-betul vital banget sih. Vital sih. Iya sih, kalau aku mengalaminya, saya tuh cuman bingung nih, kalau sumama tidak ada kabar, cuman takut dia udah makan apa belum, udah boker atau belum, kayak gitu kan. Kan takutnya kan. Ngomong-ngomong, coba. Bukan masih bernafas atau belum gitu. Iya, benar ya itu. Mr. Ek ada pengalaman LDR dan tentang kepercayaan gak sih? Gue ada. Gue tuh gini. Gimana kalau? Gue tuh salah satu orang. Gue adalah salah satu orang yang menurut gue pernah mengalami dan. Cara menjaga kepercayaannya gimana? Saya berpikir kalau menjaga kepercayaan setidaknya ya gue percaya apa yang dia lakuin gitu, karena dia yang nggak percaya sama lu gitu ya? Sepertinya gitu. Lu percaya sama dia nggak percaya sama lu, udah ketahuan. Kita nggak pernah tahu masalahnya kan, kita nggak pernah tahu dia percaya atau enggak. Kalaupun dia bilang aku percaya sama kamu, tapi kenyataannya dia nggak percaya kan, kita juga nggak tahu kan. Intinya seperti itu. Tapi yang pasti adalah satu hal yang gue rasain adalah ketika lu mengalami sebuah LDR adalah ini bukan hanya masalah jarak sebenarnya, tapi yang dibilang sama teman-teman tadi bahwa komunikasi, kepercayaan itu sangat penting menurut gue. Tapi ada satu lagi tuh, ada satu lagi yang harus dilakukan. Apa tuh? Yang sudah disebutin sama Bang Tito tadi. Ketemu ya. Lu mesti sering-sering ketemu, karena kalau lu nggak ketemu, yang ada ditemuin orang lain. Selesai. Nah, itu dia. Ada tuh, gue ada slogannya tuh apa ya, gue lupa ya. Yang sayang akan kalah sama yang apa gitu, yang sering datang gitu apa? Yang ada gitu ya.
Aduh gila sih. Yang penting sekarang itu enggak hanya kalau kata anak sekarang ya, ayang udah makan. Enggak penting itu. Yang penting ayang udah transfer belum? Gitu. Itu yang penting. Yang paling penting di-GoFoodin. Nggak perlu ditanya, tentu udah di-GoFoodin ya. Oke. Wah, seru banget sih ya pembahasan kita nih. Nggak terasa udah lumayan juga nih. Pembahasan tentang LDR yang ternyata menarik dan penuh tantangan ya kan. Nggak semua orang bisa ngelakuin. Kayak saya sendiri, saya pernah tapi udahlah cukup aja itu LDR. Tapi happy ending gitu kan. Tuh kan, bini gue langsung ketawa. Karena kita dulu LDR. Bahasan yang cukup menarik ya. Dan terima kasih buat narasumber kita. Benar. Setidaknya kita punya informasi baru. Kita punya, setidaknya punya update mengenai bahwa hubungan itu pastinya diperlukan 3 ya, yang tadi dibilang bahwa yang pertama adalah masalah komunikasi ya. Kepercayaan, dan yang terakhir sering ketemu. Intinya di situ. Karena kalau LDR emang kita nggak bisa ketemu, tapi sama komitmen. Oh ya, komitmen itu juga penting sih, komitmen. Karena tadi disebutin sama Nen kami, tujuan awal yang larinya ke komitmen itu juga sangat penting sih. Tapi ada juga yang faktor-faktor mungkin eksternal yang bisa bikin hubungan LDR itu juga semakin cepat untuk berakhir. Nah itu di situ kita perlu untuk belajar dari masing-masing bagaimana pribadinya supaya tidak tidak salah langkah untuk berhadapan. Karena kita berhadapan dengan ego kan. Di mana-mana ya. Sekali lagi benar-benar harus kita pelajari benar-benar ya. Benar. Itu sih. Sama satu lagi uang. Karena LDR katanya ini berat di ongkos. Berat di ongkos, benar. Iya kan? Benar. Berat di ongkos. LDR tuh berat di ongkos ya nggak sih? Oke. Apalagi untuk mewujudkan pertemuan, Bang. Nah, iya benar. Aduh, gacal. Oke. Sekali lagi terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita. Bang Joker, Neng Tami. Semoga hubungannya lancar. Mantap. Dan semoga dari LDR-nya segera didekatkan supaya tidak benar. Tidak selamanya LDR. Iya. Oke, terima kasih. Amin.